kita bahas ini sebenarnya di dalam sholat itu bukan hanya sekedar ini yang perlu kita ketahui, sangat-sangat banyak. Walaupun kelihatannya amalan sholat ini amalan yang ringkes, hanya bisa kita kerjakan paling lama lah yang 5 waktu ini nggak sampai 1 jam, bahkan setengah jam aja nggak sampai. Tetapi Masya Allah ketentuan dan aturan-aturannya begitu banyak yang perlu harus kita ketahui. Bukan sekedar sholat, hanya sekedar sholat, tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Termasuk diantaranya apa saja hal yang dapat membatalkan sholat kita. Dulu-dulu pernah kita bahas, ini sedikit walaupun ringkes rupanya amalan sholat, tapi banyak sekali. Yang pertama, dalam sholat ini ada namanya syarat. Sudah kita bahas. Syarat itu apa? Perkara yang wajib disempurnakan sebelum kita mengerjakan sholat. Ada 5 dulu itu. Yang pertama, ini sebelum sholat ini syarat yang 5 ini harus terpenuhi. Ini harus kita tahu. Di antaranya menutup aurat. Ini sebelum sholat itu sudah ditutup aurat kita. Kemudian suci dari hadas kecil ataupun besar. Kemudian diantaranya mengerti masuknya waktu sholat, sehingga kita sholat itu benar. Jangan sampai sholat belum waktunya kita sudah sholat, atau habis waktu kita sholat, celaka nanti gitu. Dan ada lagi yang bermacam-macam. Artinya syarat yang harus kita ketahui. Apa itu? Sesuatu yang perlu kita sempurnakan, yang wajib kita sempurnakan sebelum mengerjakan sholat. Kemudian ada namanya rukun. Rukun ini dulu pernah kita bahas, ada 17 jumlahnya, yang terbagi menjadi 3. Ada namanya rukun qauli, ada rukun fi'li, ada nama rukun qalbi. Itu harus kita ketahui. Syarat kemudian rukun yang 17. Ada yang qalbi, yang khusus hati saja pekerjaan ya. Ada yang qauli, yang tidak hanya sekedar kita ucapkan. Namanya qauli itu mesti harus kedengaran. Itu namanya qauli. Itu ada 5. Membaca Fatihah, takbir, mengucapkan Allahu Akbar di takbir yang pertama, takbiratul ihram, membaca salawat, membaca tahiyat, salam. Itu rukun, namanya rukun qauli. Kemudian ada namanya rukun fi'li. Sisanya itu sudah berdiri tegak, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat awal itu semua, tahiyat akhir itu namanya rukun fi'li, yang tergabung menjadi 17. Nah, yang 2 ini posisinya sangat tinggi, yang tidak boleh tidak ada. Ini wajib dia ada di setiap sholat kita. Syaratnya harus ketika sholat itu kita sudah tutup aurat. Sampai sholat terbuka aurat kita, terus enggak kita tutup, kita biarkan, batal. Dan yang 17 tadi, makanya posisinya syarat sama rukun ini sama halnya seperti kepala pada badan kita. Paham ya? Kalau kepala nggak ada ya nggak bisa hidup itu. Begitu juga sholat kita, kalau rukun syaratnya ada saja 1 nggak terpenuhi, sholat kita nggak dianggap sholat, otomatis batal. Itu namanya syarat dan rukun. Ada namanya sunnah. Sunnah dalam sholat ini pun juga ya banyak penjabarannya, sudah kita bahas. Ada sunnah sebelum sholat, ada itu yang perlu kita kerjakan supaya benar sempurna sholat kita. Ada sunnah ketika di dalam mengerjakan sholat, ada sunnah selepas sholat. Perlu kita sempurnakan. Sudah kita bahas sunnah sebelum sholat itu apa? Azan dan iqamah. Kemudian sunnah ketika sholat, nah ini banyak, minimal terbagi menjadi 2. Ada namanya abad, ada namanya hayat. Ini pun juga sudah kita buat. Apa itu abad? Sunnah yang jika kita tinggalkan disunnahkan ganti dengan sujud sahwi. Jumlahnya berapa? 20. Cuman diringkas menjadi 10.
diringkas sekali menjadi 2, yaitu kunut sholat subuh sama tahiyat awal. Sebenarnya 20 jumlahnya. Kalau diringkas jadi 10, diringkas lagi yang 10 jadi 2. Kunut subuh itu, kemudian tahiyat awal. Jika kita lupa, sunnah diganti dengan sujud sahwi. Ada namanya sunnah hayat. Hayat ini sunnah yang tidak perlu diganti apa-apa. Kalau ketinggalan, kalau lupa, ya sudah, kita tidak dapat pahala, kurang pahala sholat kita. Enggak berpengaruh kepada amalan sholat, cuma pahala yang jadi kurang. Itu nama sunnah hayat. Ada namanya sunnah lagi selepas sholat itu, semacam kita duduk zikir, jangan salam-salam pergi, duduk zikir dulu. Ada zikir-zikir yang diajarkan Nabi, baca tasbih, tahlil, takbir, tahmid 33 kali dan seterusnya. Inna ala dzikrika wa syukrika dibaca terus, dan doa bareng-bareng itu diajarkan oleh Nabi kita. Sunnah doa bareng-bareng itu bahkan lebih utama. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama jamaah. Kalau kita berdoa bareng-bareng lebih cepat terkabulnya. Kenapa? Mungkin di antara kita sholat yang banyak ini ada wali Allah di situ, satu aja dikabulkan, diterima semua. Ya, kelebihan kita berjamaah. Paham ya? Nah, sunnah ini posisinya seperti tangan dan kaki, sebagai penyempurna saja. Tangan dan kaki. Orang kalau nggak punya tangan, nggak punya kaki, insya Allah masih bisa hidup. Begitu juga kalau sunnah ini nggak kita kerjakan dalam sholat, ya tetap sah sholat kita. Cuman kayak orang buntong itu, kan dia sempurna dari orang dengan dia berdua kan cacat itu. Orang dengan dia berdua naik cacat. Lagi juga ketika sholat kalau nggak sunnah nggak kita kerjakan, kita anggap biasa-biasa aja, kayak orang buntong itu, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Maka sempurnakan. Kemudian ada namanya makruhatus sholat. Makruhatus sholat ini kalau kita kerjakan dalam sholat, sholat tetap sah, tapi sholat kita itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap sah. Apa itu? Sholat yang jika kita kerjakan di waktu-waktu yang mau habis waktunya. Waktu kita kerjakan tatkala sudah betul-betul capek, lelah, baru tegawi sembahyang, segar-segar awak tu gunaan tu untuk hal-hal yang selain untuk Allah. Buka awi sungguh-sungguh, bahagian wah lelah, lupa ya kalau nak perut nak gawe sembahyang, ini makruh hukumnya. Jadi Allah itu dianggap sisa-sisa itu bekas. Tidak boleh. Kita aja dikasih bekas, sekarang nggak mau. Nah Allah ni kadang kita bayang no, ketika awak tawah penyeriut tu ni wah 5 watt, awak tu ni wah loyo baru sembahyang ni, walaupun mungkin sempurna syarat rukun tapi makruh sudah. Mestinya salat itu kita kala paling segar, paling bersih, paling strong kita punya fisik. Kemudian ada namanya mubtilatus shalah. Nah, ini yang kita akan bahas. Juga perlu kita ketahui hal-hal yang membatalkan sholat ini pun banyak penjabarannya. Banyak orang sholat, padahal sholatnya sudah dia batal tapi masih aja dia sholat. Maka inilah sholat yang nanti dilempar ke mukanya. Ada orang bertahun-tahun sholat tapi sholatnya itu menjadi musibah buat dia. Dilempar lagi ke mukanya. Dia tanya, sudah saya sholat ya Allah, sholatmu tidak ada yang naik. Dia sudah batal tapi tetap sholat. Nah dalam masalah mubtilatus sholatnya ada 2. Ada yang membatalkan hakikat sholat itu, memang sholatnya batal sudah. Ada yang membatalkan pahalanya. Ini tetap mau pahala, ini tetap sembahyang, mungkin sekedar selesai kewajiban, tetapi tidak nemu apa-apa. Ilalah dah. Nabi sabdakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Duit dengan pada berpuasa, lagu dia nemu apa-apa leman puasanya cuma haus dan lapar saja. Ini orang puasa nahan lapar tapi lisan nggak bisa ditahan, mata nggak bisa ditahan, telinga nggak bisa ditahan, tangan nggak bisa ditahan, hati nggak bisa tahan, pikiran masih mikir jorok-jorok. Ini puasa selesai kewajiban, lagu dia nemu apa-apa. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa as-sahr.
luwe dengan pada sembahyang denar sinemu dari hasil sembahyang kecuali hanya lelah doa, lelah nganjang doa, lelah berjaga doa, dia mau apa-apa. Selesai kewajiban dia mau apa-apa kembali, ya seperti itu. Sholat tetap cuman apa? Bisa jadi karena dalam sholatnya itu khusyuknya enggak ada, dalam sholat itu mungkin makanannya subhan haram yang banyak sehingga sholatnya enggak naik-naik. Nah ini pun juga perlu kita perhatikan. Bil khusus insyaallah ini kita akan bahas malam ini hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Maka enggak heran terkadang kita kan sering sholat lama, hampir tahun kita sholat, tetapi keadaan kita ini tidak pernah berubah. Gelisah tetap gelisah, masalah tambah masalah, tenang dari ini tenang, padahal kita sholat. Ini kenapa? Ya karena sholat kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ya teman, sampai sholat yang betul-betul memang sholat ini kebutuhan inti kita, lebih dari kita napas itu, lebih dari terbutuh napas. Setiap hari kita sedot yang jika di stop aja oleh Allah napas ini mati kita. Nah harus kita posisikan sholatnya lebih dari itu. Nah, karena napas ini kan ini kaitannya dengan hidup mati kita. Tapi sholat ini kaitan kita dengan Allah, hamba dengan Allah. Maka jika sholat sudah seperti itu kita pentingkan, lebih penting ketimbang napas, inilah sholat yang akan bisa merubah zahir batin kita. Insyaallah ya. Ini kita usaha. Nah, itu yang belum sampai itu kita masih usaha, usaha sungguh-sungguh. Terjadi tahapan pertama ngaji. Tidak bisa dengan kita langsung khusyuk. Tidak, harus kita ngaji. Ada tingkat-tingkatan kita ngaji masalah sholat ini. Ada mungkin secara gerakannya, bacaannya. Nanti sampai tingkatan kita merasa kita ini enggak sholat, tapi kita ini digerakkan oleh Allah. Nanti itu ada tingkatnya sehingga betul-betul ini yang dinamakan sholat yang la haula wala quwata illa, tidak ada daya untuk bisa taat kecuali atas pertolongan Allah. Nah jika ini sampai ke situ itu masya Allah, itu nanti sholat kita bisa amat sangat luar biasa. Faslun fi adadi mubtilatis sholati. Fasal membahas tentang bilangan-bilangan atau hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ini membatalkan secara zahirnya. Memang sholat kita dia sahwah, harus terulang malik namanya ini. Yang namanya mubtilat. Ada namanya bukan mubtilat tapi